Halo Bapak Ibu, teman-teman, perkenalkan saya Sidik Marsya Putra dari Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam video kali ini, saya akan berpartisipasi dalam lomba pidato yang diselenggarakan oleh HMPS Perbankan Syariah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa salli ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, hadirin sekalian beserta teman-teman yang saya banggakan, seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang Maha Agung. Salawat berbingkai salam, marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin rahimakumullah. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik pada September 2017 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,58 juta orang atau 10,12% dari 261 juta penduduk di Indonesia, yang mana jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mencapai 10,27 juta, sementara jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan mencapai 16,31 juta orang. Persentase tersebut memiliki arti bahwa angka kemiskinan di Indonesia harus menjadi evaluasi bagi bangsa ini untuk menemukan solusi yang tepat dalam mempercepat penurunan kemiskinan. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang mulia ini, saya akan sampaikan pidato yang berjudul Optimalisasi Zakat sebagai Perwujudan Revolusi Mental. Hadirin yang kami muliakan, gagasan revolusi mental di Indonesia sebenarnya telah didengungkan sejak pemerintahan Presiden Soekarno. Menurutnya, revolusi mental adalah satu gerakan untuk melatih dengan sekuat tenaga generasi Indonesia agar menjadi manusia yang baru, berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Pada perkembangannya, gagasan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo memiliki tujuan membawa bangsa ini menuju perubahan yang lebih baik, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, agama, dan budaya. Urgensi revolusi mental sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut berbicara tentang perubahan sosial, bukan perubahan individual. Ini dapat dipahami dari penggunaan kata kaumun yang dimaksud adalah masyarakat, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran terdapat 27 ayat yang menjajarkan kewajiban salat dengan kewajiban zakat. Salah satunya, zakat sebagai sarana menyucikan harta, tercantum dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum Wallahu sami'un alim.
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat tersebut menunjukkan adanya kewajiban mengambil zakat yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki otoritas dan kebijakan dalam pemerintah di suatu negara. Dalam hal ini adalah amil zakat. Ayat ini berisi tuntunan kepada para amil dalam melakukan tugasnya dengan penuh semangat, integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Tidak hanya sekedar mengambil harta zakat, namun adanya tanggung jawab untuk menjadikan harta tersebut dapat berkembang lebih baik lagi. Hadirin yang kami muliakan, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa revolusi mental terdiri dari 3 nilai dasar yang harus dipenuhi, yakni integritas, etos kerja, dan gotong royong. Terdapat beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan 3 nilai tersebut di dalam zakat. Pertama, nilai integritas dan gotong royong dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Ayat ini merupakan salah satu bentuk dari nilai gotong royong bagi muzaki dan amil. Zakat adalah bentuk kesolihan sosial, karena selain sebagai salah satu perintah terhadap rukun Islam dan bukti ketaatan seorang hamba, adanya perintah Allah kepada muzaki untuk berzakat juga sangat membantu semua orang yang kekurangan, baik secara individu maupun kelompok, yang diambil dari harta orang-orang kaya. Begitu pula bagi seorang amil dalam melaksanakan tugasnya. Pengambilan harta zakat yang dilakukan amil adalah bentuk tolong-menolong kepada muzaki dan mustahik sebagai solusi pendistribusian zakat menjadi lebih mudah. Kedua, nilai etos kerja dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh." Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Ayat ini berisi perintah untuk memilih harta yang baik ketika hendak berinfak di jalan Allah. Harta yang dinafkahkan adalah hasil usaha manusia yang baik. Muhammad Quraisy Shihab menyatakan bahwa hasil usaha manusia bermacam-macam, bahkan dari hari ke hari dapat muncul usaha baru, seperti halnya sebuah jasa dengan keanekaragamannya. Kaum muslimin yang berbahagia, berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa zakat produktif merupakan salah satu bentuk perwujudan revolusi mental. Revolusi mental diterapkan dalam bentuk menanamkan nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong kepada para muzaki, amil zakat, dan mustahik. Dengan gerakan revolusi mental pada 3 elemen zakat tersebut, maka akan terwujudlah kesejahteraan dan kemandirian umat, sehingga akan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahul muwafiq ila aqramit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.